Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di channel Yuk Belajar Kimia bareng Pak Eka. Pada pembelajaran kali ini kita akan belajar mengenai hidrokarbon, salah satu kelompok senyawa yang sangat erat kaitannya dengan kehidupan sehari-hari kita saat ini. Dan tujuan pembelajarannya, melalui kegiatan diskusi secara daring ini, kalian diharapkan dapat menganalisis senyawa hidrokarbon berdasarkan unsur-unsur penyusunnya. Dan yang kedua, menganalisis rumus molekul berdasarkan rumus umum hidrokarbon. Nah, definisi senyawa hidrokarbon itu bisa kita lihat dari asal muasal katanya. Kalau kita sekat kata hidrokarbon, ini sesungguhnya berasal dari dua jenis kata, yaitu dari kata hidro dan karbon. Hidro dan karbonnya sendiri dari apa maksudnya? Nah, perlu kita ketahui ya. Nah, hidronya itu berasal dari kata hidrogen, sementara karbonnya dari kata karbon. Sehingga senyawa hidrokarbon dapat kita definisikan sebagai senyawa yang terdiri dari unsur hidrogen dan unsur karbon. Di mana kita sudah tahu unsur hidrogen itu lambangnya adalah H dan karbon itu lambangnya adalah C. Nah, jika kedua unsur ini menyusun suatu senyawa, maka senyawa tersebut termasuk kelompok hidrokarbon karena mengandung hidrogen dan karbon. Hidrokarbon kalau kita klasifikasikan, dia akan terbagi menjadi dua kelompok besar, yaitu yang dinamakan dengan hidrokarbon jenuh dan hidrokarbon tak jenuh. Nah, kenapa sih disebut hidrokarbon jenuh dan tak jenuh? Maksudnya apa? Ini ditinjau dari ikatan kimianya, di mana karena hidrokarbon ini ikatan kimianya jenis ikatan kovalen, maka ikatan kovalennya untuk hidrokarbon jenuh maksudnya adalah ikatan kovalen tunggal. Sementara hidrokarbon tak jenuh, ikatan kovalennya dia rangkap, baik itu rangkap 2 ataupun rangkap 3. Nah, itu yang membedakan antara hidrokarbon jenuh dan hidrokarbon tak jenuh. Nah, untuk kelompok hidrokarbon jenuh, ada satu kelompok hidrokarbon yang disebut alkana. Dan saat ini kita sangat tergantung sekali kebutuhan energi kita berhubungan dengan senyawa-senyawa alkana. Seperti pada gambar-gambar yang ditampilkan sebelumnya, banyak sekali benda-benda dalam kehidupan sehari-hari yang berhubungan dengan bahan bakar minyak atau yang berhubungan dengan minyak bumi, yang dia itu termasuk kelompok alkana. Nah, kemudian yang kedua, ada yang dinamakan dengan hidrokarbon alkena, di mana alkena merupakan hidrokarbon dari jenis tak jenuh. Dia ikatan kovalennya rangkap 2. Jadi yang membedakan alkana dan alkena adalah ikatan kovalennya. Kalau alkana itu tunggal, kalau alkena itu rangkap, dan alkena itu rangkapnya rangkap 2. Sementara kalau alkuna, ikatan kovalennya adalah rangkap 3. Nah, itu jika kita tinjau perbedaan alkana, alkena, dan alkuna dari ikatan kimianya. Kemudian, berikutnya, yang menentukan perbedaan dari alkana, alkena, alkuna, klasifikasi dari hidrokarbon ini adalah rumus umum dari ketiganya itu berbeda. Apa itu rumus umum? Rumus umum ini digunakan sebagai rumus kimia acuan untuk menentukan rumus molekul dari senyawa hidrokarbon. Nah, rumus umum dari alkana yaitu CnH2n plus 2. Sekali lagi, rumus umum dari alkana adalah CnH2n plus 2 atau tambah 2. Seperti yang sudah diketahui, hidrokarbon itu tadi terdiri atas unsur karbon dan unsur hidrogen atau unsur hidrogen dan unsur karbon. Tetapi dalam penulisannya sering disebut karbon duluan. Karena yang menjadi unsur pokoknya dalam hidrokarbon adalah unsur karbonnya. Nah, sehingga kita dapat menentukan banyaknya atom karbon dan banyaknya atom H dalam molekul senyawa hidrokarbon dengan menggunakan acuan rumus umum dari alkana, alkena, alkuna ini. Nah, karena ini dicontohkan alkana, berarti acuan dari alkana ini, rumus molekulnya dari rumus umum alkana.
Dan untuk alkana, jumlah atomnya, N-nya, mulai dari N sama dengan 1, 2, 3, dan seterusnya. Ya, jadi mulainya dari N sama dengan 1. Kemudian kalau alkena, rumus umumnya adalah CnH2n. Artinya apa? Banyaknya C atau banyaknya atom karbon dan banyaknya atom H dalam molekul alkena ditentukan dari rumus umum ini. Ya, di mana N-nya mulai dari 2, 3, 4, dan seterusnya. Jadi ini tidak ada angka satunya, N-nya. Berarti N yang sama dengan 1 tidak ada untuk alkena. Dan itu pun berlaku untuk alkuna. Untuk alkuna, rumus umumnya adalah CnH2n-2 atau dikurangi 2. Banyaknya C, banyaknya atom karbon, dan banyaknya atom hidrogen ditentukan dari rumus umum alkuna. Nah, di mana N-nya sama seperti alkena, dia tidak mulai dari 1, melainkan mulai dari 2. Kita lihat contohnya. Untuk alkana terlebih dahulu. Jika N-nya 1, sehingga kalau N di sini diganti dengan 1, kita substitusikan ke dalam rumus umum, maka H-nya sebanyak 2 kali 1 ditambah 2. Kita masukkan dan kita kalikan angkanya. Ini untuk C-nya tetap ya, 1. Untuk H-nya dikalikan 2 kali 1, 2 ditambah 2. Sehingga H-nya adalah 4 dan C-nya adalah 1. Dalam penulisan rumus molekul, angka 1 tidak ditulis. Sehingga rumus molekulnya jadi CH4. Nah, yang CH4 ini merupakan rumus molekul, di mana rumus molekul itu merupakan rumus kimia yang menyatakan banyaknya atom yang menyusun senyawa. Di mana rumus molekul ini adalah banyaknya atom yang menyusun molekul. Jadi kalau di sini C-nya 1, H-nya 4, artinya apa? Atom karbon terdapat 1 atom, atom H-nya terdapat 4 atom. Jika N-nya 2, kalau kita substitusikan ke dalam rumus umum alkana, maka H-nya dapat dihitung dengan 2 kali 2 ditambah 2. 2 kali 2 itu adalah 4, ditambah 2 adalah 6. Sehingga jadi C2H6 rumus molekulnya. Jika N-nya 3, maka kita akan peroleh H-nya 2 kali 3 ditambah 2. 2 kali 3, 6, ditambah 2 adalah 8. Sehingga rumus molekulnya adalah C3H8. Nah, hal ini juga dapat kita tentukan untuk rumus molekul alkena dan alkuna berdasarkan rumus umumnya. Untuk alkena itu rumus umumnya adalah CnH2n, di mana N-nya mulai dari 2. Nah, kita contohkan N-nya mulai dari 2, maka kita masukkan ke dalam rumus umum, disubstitusikan N-nya sama dengan 2. Maka C2, H-nya adalah 2 kali 2, berarti C2H4. Ini rumus molekulnya. Bagaimana kalau N-nya 3? Maka masukkan saja atau substitusikan saja ke dalam rumus umum. C3, H-nya 2 kali 3, berarti 6. Jadi C3H6. Begitupun untuk alkuna. Rumus umumnya adalah CnH2n dikurangi 2 atau CnH2n-2, di mana N-nya mulai dari 2. Kalau kita masukkan atau substitusikan N-nya sama dengan 2, maka H-nya adalah 2 kali 2 kurangi 2. 2 kali 2 adalah 4, kurangi 2 adalah 2. Maka rumus molekulnya adalah C2H2. Kalau N-nya 3, maka kita akan tahu C3 H-nya adalah 2 kali 3 adalah 6 dikurangi 2, berarti 4. Sehingga jadi C3H4. Nah, demikian penjelasan untuk menghitung banyaknya atom dalam molekul. Sehingga memperoleh rumus molekul untuk alkana, alkena, dan alkuna. Nah, rumus molekul ini dapat dimasukkan ke dalam sebuah tabel deret homolog. Tabel deret homolognya dapat digambarkan berikut ini. Dan untuk hidrokarbon, ini ada nama senyawanya yang sangat unik. Dan itu tergantung dari banyaknya N
atau jumlah N, di mana N itu kan menentukan jumlah atom karbon. Sehingga alkana, alkena, alkuna bisa diberi nama berdasarkan banyaknya jumlah N atau banyaknya atom karbon. Kalau atom H kan tadi harus dihitung ya. Nah, kalau yang karbon mah kan, kalau atom karbon itu langsung aja diambil dari N. Nah, penamaannya untuk alkana dari katanya, penamaannya adalah mulai dari metana. Metana itu artinya N-nya sama dengan 1. Nah, kalau alkana itu akhirannya ana. Semua akhirannya ana. Metana ini untuk yang N sama dengan 1. Etana untuk N sama dengan 2. Propana N sama dengan 3. Dan semuanya berakhiran ana untuk hidrokarbon alkana. Dan seterusnya bisa ditentukan ya. Untuk yang N sama dengan 4 butana, yang 5 itu pentana, 6 heksana, 7 heptana, 8 oktana, 9 nonana, dan 10 dekana. Nah, untuk alkena namanya tinggal mengganti akhiran ana dengan akhiran ena. Dan untuk alkena alkuna mulai dari N sama dengan 2. Jadi N sama dengan satunya tidak ada untuk alkena alkuna. Nah, penamaannya tinggal diganti saja akhiran ena untuk alkena. Sementara kalau alkuna tinggal diganti akhiran ana dengan akhiran una. Dan tentunya yang membedakan bukan hanya namanya saja, tapi tadi dijelaskan yang membedakan adalah rumus molekulnya juga. Dan rumus molekulnya itu diperoleh dari rumus umum ini. Nah, sebagai tugas untuk memperdalam materi mengenai penulisan rumus molekul, baik itu untuk alkana, alkena, alkuna, coba kalian kerjakan tugas 6.1, di mana kalian diminta menuliskan masing-masing 2 contoh perhitungan saja. Baik itu untuk alkana, 2 contoh perhitungannya, alkena juga 2 contoh perhitungan, alkuna juga 2 contoh. Jadi masing-masing 2 contoh perhitungan untuk alkana, alkena, dan alkuna, sehingga diperoleh rumus molekul berikutnya. Tadi kan N-nya sampai dengan 3 ya. Nah, kalian lanjutkan N-nya sama dengan 4, 5, 6, dan seterusnya sampai 10. Ambil saja maksimal atau masing-masing 2 contoh perhitungan saja. Kemudian hasil rumus molekul yang sudah dihitung tersebut, baik itu untuk alkana, alkena, alkuna, masukkan atau tuliskan ke dalam tabel deret homolog sampai N-nya sama dengan 10.